Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Huda Adam Ihsan Rohman. Kalian bisa memanggil saya Pak Huda. Di sini saya mengajar mata pelajaran desain grafis percetakan untuk kelas 11 multimedia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai desain grafis dan nirmana. Sebelum masuk pembelajaran, Bapak sampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah untuk menetapkan atau menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Dan yang kedua, untuk membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Sebelumnya mari kita bahas apa itu nirmana. Nirmana dibentuk dari dua kata, yaitu nir yang berarti tidak dan mana yang berarti makna. Jika digabungkan berarti tidak bermakna atau tidak mempunyai makna. Jika diartikan lebih dalam, nirmana berarti lambang-lambang bentuk tidak bermakna, dilihat dari kesatuan pola, warna, komposisi, irama, nada dalam desain. Jadi nirmana ini tidak memiliki arti atau makna ya. Bentuk yang dipelajari pada nirmana ini biasanya diawali dari bentuk dasar seperti kotak, segitiga, bulat yang sebelumnya tidak bermakna, dikonsep sedemikian rupa hingga mempunyai makna tertentu. Kita lihat contoh nirmananya seperti ini. Jadi nirmana ini adalah sebuah desain garis yang desain sedemikian rupa hingga membentuk sebuah pola yang tidak mempunyai makna atau abstrak. Manfaat mempelajari nirmana yang pertama adalah melatih kreativitas, kedua melatih kepekaan estetis, yang ketiga menghasilkan karya yang harmonis, dan yang terakhir adalah mengasah kemampuan membuat komposisi dalam karya seni. Karena semua butuh proses dan latihan untuk membuat sebuah karya seni. Nirmana bisa membantu kalian untuk melatih kreativitas dan kepekaan estetis atau keindahan kalian. Coba kita lihat jenis-jenis nirmana. Yang pertama ada nirmana dua dimensi atau dwimatra. Jenis nirmana yang mencakup karya dua dimensi memiliki prinsip tata letak serta nilai estetis atau nilai keindahan. Contohnya adalah seperti berikut ini. Ini adalah contoh nirmana dwimatra yang disusun dengan membuat nirmana garis pada sebuah kertas. Yang kedua adalah nirmana tiga dimensi atau trimatra. Konsepnya hampir sama dengan dua dimensi, memiliki prinsip tata letak dan nilai estetis. Akan tetapi kalau tiga dimensi dapat dilihat dan dinikmati dari berbagai sudut pandang. Contoh karyanya seperti berikut ini. Jadi jika tiga dimensi kita bisa melihatnya dari sudut mana saja, dari depan, dari samping, dari atas atau dari bawah mungkin, seperti itu. Berikut ini adalah elemen atau unsur dari nirmana. Ada titik, garis, bidang, gempal atau volume, bentuk, tekstur, ukuran, dan warna.
Coba kita lihat satu persatu. Titik. Bentuk paling dasar yang tidak memiliki ruang. Akan tetapi jika dihubungkan dan dikembangkan akan berwujud sebuah bentuk atau bidang. Contohnya seperti ini. Ini adalah titik-titik abstrak atau acak yang tidak dikembangkan atau belum dikembangkan. Lalu setelah dikembangkan titik-titiknya ditambahi titik-titik yang lain, kita akan menemukan sebuah bidang, yaitu segi 5. Jika titik ini diperbanyak lagi, maka nanti garisnya akan tertutup, akan menjadi segi 5 dari titik-titik tersebut. Yang kedua adalah garis, hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian massa, dan warna. Jadi garis ini merupakan sebuah batasan ya, batas paling ujung sebuah benda atau sebuah bentuk itu dibatasi oleh sebuah garis. Di luar garis itu sudah tidak termasuk bentuk atau bidang. Macam garis ada lurus, lengkung, majemuk, dan gabungan. Contohnya seperti berikut ini. Yang ketiga ada bidang. Adalah bentuk datar tanpa ketebalan, mempunyai dimensi panjang, lebar, dan luas, mempunyai kedudukan, arah, dan dibatasi oleh garis yang tadi sudah disampaikan. Contohnya seperti ini. Setiap bidang memiliki garis tepi atau garis pembatas. Yang keempat, gempal atau volume. Gempal adalah bentuk bidang yang memiliki ketebalan dan volume. Biasanya digunakan pada nirmana 3 dimensi. Contohnya seperti ini. Ini bisa menjadi nirmana 3 dimensi atau 2 dimensi, tergantung bagaimana cara kita membuatnya. Yang kelima adalah elemen bentuk, terdiri atas pertemuan antar titik, garis, bidang, volume, dapat memiliki ketebalan atau tidak. Yang keenam adalah ukuran, bilangan yang menunjukkan besar suatu benda yang berbentuk visual, memiliki satuan panjang, lebar, luas, dan besar sesuatu. Contohnya besar sesuatu itu kita bandingkan dengan besar apa, benda apa, seperti itu. Elemen yang ketujuh adalah tekstur. Nilai atau ciri khas suatu permukaan yang terasa nyata atau semu. Jika kita lihati ada 3 tekstur, contohnya yaitu yang pertama adalah tekstur kasar nyata. Ini adalah tekstur suatu permukaan ketika kita lihat itu sepertinya kasar, dan ketika diraba memang terasa kasar. Itu yang dinamakan tekstur kasar nyata. Jika yang kita lihat permukaannya terlihat kasar, akan tetapi diraba ternyata halus, itu merupakan tekstur kasar semu. Contoh tekstur kasar semu adalah stiker kayu yang biasanya ditempelkan kepada lantai. Dia terlihat kasar karena gambarnya adalah kayu. Akan tetapi jika disentuh atau ditempelkan ke bagian tubuh, ternyata dia halus. Dan yang terakhir adalah tekstur halus. Sama seperti kasar nyata, tekstur halus jika dilihat dia halus, ketika diraba pun terasa halus juga.
Elemen yang kedelapan adalah warna. Warna adalah pantulan cahaya dengan pigmen tertentu yang ditangkap oleh mata manusia yang dinilai berbeda-beda. Jadi warna ini ada berapa tipe atau jenis. Bisa kalian lihat di halaman 14 di buku LKS kalian untuk lebih jelasnya. Ada warna premier, sekunder, intermediate, tersier, dan kuarter. Selain itu, pada elemen warna ada yang dinamakan psikologi warna. Setiap warna yang dipilih saat membuat desain memiliki arti atau makna tertentu yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi keadaan psikologis penikmatnya atau yang melihat desain tersebut. Contoh-contohnya seperti ini. Jika ada warna putih, biasanya memiliki arti suci, bersih, murni, jujur, dan tulus, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Jika ada yang berwarna merah, biasanya memiliki arti berani, marah, atau punya kekuatan, dan lain sebagainya. Ini warna-warna yang dikombinasikan bisa mempengaruhi psikologis orang yang melihat desain tersebut. Seperti itu. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan dan menyimak dengan baik pelajaran yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Bapak harap semuanya menyimak dengan baik dan paham dengan pelajaran yang disampaikan. Jangan lupa mengisi presensi, dan juga jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke Bapak. Bisa ditanyakan ya. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.